Bab 6. Saya minta maaf, saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Mohon ampuni saya dan maafkan kesalahan saya. Johnny berseru dengan suara gemetar. Adam yang berdiri di samping Johnny merosot ke tanah dan menatap Arif dengan mata terbelalak ketakutan. Suruh dia diturunkan pangkatnya menjadi penjaga keamanan untuk sementara waktu. Jika kinerjanya baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk promosikannya menjadi pemimpin tim atau semacamnya di masa mendatang. Josh Samson akan menggantikannya sebagai manajer Departemen Keamanan. Josh adalah sesama satpam yang selalu mendukung Arif, sehingga keduanya memiliki persahabatan yang baik di tempat kerja. Arif kemudian berbalik dan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Johnny dan Adam yang terpaku di tempat karena terkejut. Dipahami, Jack menjawab dengan hormat sambil mengantar Arif keluar dari lobi. Kelas baru saja berakhir di taman kanak-kanak malam itu. Arif hendak pergi dan menjemput putranya ketika dia mendapat telepon dari guru. Hai, apakah kamu ayah Todd Jennings? Ya, Nona Winston. Apakah Todd melakukan kesalahan? Arif bertanya dengan cemas. Putra Anda berkelahi dengan anak laki-laki lain, dan anak laki-laki itu sekarang mengeluarkan darah dari mulutnya. Orang tuanya bersikeras melalui telepon agar putra mereka membalas Todd. Silakan datang secepat mungkin dan selesaikan sendiri masalah ini, jawab Nona Winston dan menutup telepon. Arif tersentak kaget dan bergegas ke arah taman kanak-kanak secepat mungkin. Setibanya di taman kanak-kanak, dia melihat Todd berdiri di samping Nona Winston dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Anak laki-laki lainnya memiliki bekas darah di sudut mulutnya dan menangis dengan suara keras. Mengapa kamu memukul anak itu, Todd? Arif bertanya dengan ekspresi agak tegas. Meski merupakan petarung yang sangat kuat dan terampil, Arif tidak memaafkan penggunaan kekerasan dan selalu mengajarkan Todd untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Ekspresi kemarahan di wajah Todd memudar saat dia menunjuk ke arah anak laki-laki itu dan berseru. Dia menyebutmu pengecut yang tidak berguna, ayah. Karena aku anakmu, dia juga menyebutku pengecut yang tidak berguna. Dia bahkan mengejekmu karena ditipu. Dia juga mengatakan bahwa saya adalah anak bintang keluarga Jennings karena saya memakai nama belakang mereka. Aku tidak ingin menjadi Jennings lagi, ayah. Saya ingin menjadi seorang Suryadi. Saat anak kecil itu berbicara dengan suara gemetar, air mata mengalir di wajahnya tanpa suara. Mata Arif berkaca-kaca ketika mendengar kata-kata Todd. Dia kemudian membungkuk dan memeluk Todd dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Todd, menurutmu aku pengecut yang tidak berguna? Tidak, ayah bukan seorang pengecut. Kamu seorang pahlawan, ayah, jawab Todd sambil terisak. Anakku cukup percaya padaku untuk memukul anak lain, jadi aku tidak boleh mengecewakannya. Percayalah padaku saat aku mengatakan ini, Todd. Saya pasti akan menjadi pahlawan Anda dan Anda pasti akan membubuhkan nama keluarga saya di belakang namamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi, Arif meyakinkannya. Nona Winston tertawa mengejek ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Benar yang tinggal serumah seperti dia bisa menjadi pahlawan seperti apa? Tidak mungkin putranya akan menggunakan nama belakangnya. Aku percaya padamu, ayah, Todd berkata dengan angkam tegas. Arif menepuk kepala Todd saat dia mengambil keputusan. Saya akan berbicara dengan Henny tentang hal ini ketika saya kembali ke rumah. Siapa di antara kalian yang berani memukul anakku? Majulah supaya aku bisa memberimu pelajaran, bangsat. Momen mesra mereka disela oleh suara melengking seorang wanita dari belakang. Anak laki-laki lainnya berlari ke arah wanita itu dan menunjuk ke arah Todd sambil berteriak. Todd, pukul aku, Bu. Lihat mulutku berdarah. Jangan khawatir, sayang. Aku akan membalaskan untukmu. Setelah menghibur putranya, wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah Todd dan berteriak dengan marah. Hei kamu, beraninya kamu memukul anakku, bajingan. Aku dengan sorot mata tajam wanita itu, Todd membenamkan wajahnya di dada Arif. Arif menepuk kepala Todd dengan lembut sebelum berdiri dan menatap tajam ke arah wanita itu. Apakah orang dewasa sepertimu benar-benar perlu melecehkan anak-anak? Sebagai orang dewasa, apakah pantas mencampuri masalah anak-anak? Yang mana anak-anak memang biasa dengan pertengkaran ala anak-anak.
yang tidak butuh waktu lama pun mereka akan mulai baikan dan bermain kembali. Selain itu, bukankah sebaiknya kamu setidaknya mencari tahu apa yang terjadi sebelum mengambil kesimpulan? Wanita itu mengenali Arif saat dia melihatnya. Hei, baiklah. Kalau bukan si sampah terkenal yang bahkan tidak bisa menjaga istrinya sendirian, siapa kamu yang mau bertukar pikiran denganku? Kalau begitu, kamu gantikan hukuman untuk anakmu itu. Dia kemudian melangkah maju dan mencoba menampar wajah Arif. Tetapi Arif melangkah ke samping dan menghindarinya. Kamu berani menghindari tamparanku? Kalau begitu, aku akan menampar putramu saja. Wanita itu berteriak marah dan frustasi sambil mengayun ke arah Todi. Persetan, Arif berteriak dengan marah sambil meraih pergelangan tangannya dan menamparnya sebagai pembalasan. Plak! Wanita itu terkejut. Wanita itu begitu terkejut dengan tamparannya sehingga butuh beberapa detik baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Kamu berani memukulku? Tamparan ini untuk mengingatkanmu agar menjaga kebersihan mulutmu. Arif menjawab dengan mendengus menghina. Dia kemudian menampar wanita itu lagi sebelum dia sempat menjawab. Tamparan ini untuk mengajarimu sopan santun. Kamu? Wanita itu meledak amarahnya setelah ditampar 2 kali berturut-turut. Dia menunjukkan jarinya dengan marah ke arah Arif dan berteriak dengan ganasnya. Tunggu saja, aku akan minta suamiku berurusan denganmu. Wanita itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelpon suaminya. Di mana kamu? Bajingan ini akan memukuli saya dan putra kami sampai mati jika kamu tidak datang di taman kanak-kanak sekarang. Apa-apaan ini? Saya akan sampai di sana dalam berapa menit. Tunggu aku. Seorang pria terdengar berteriak dengan marah melalui telepon sebelum menutup telepon. Wanita itu kemudian meletakkan ponselnya dan melontarkan senyum puas kepada Arif. Suamiku akan segera datang. Ketika dia sampai di sini, saya akan meminta Anda dan putra Anda berlutut untuk minta maaf. Tapi juga akan memberimu 10 tamparan sebagai balasannya. Nona Winston menghela napas dan memberitahu Arif. Suaminya adalah manajer Departemen Keamanan di PT Forceson. Dia bukan seorang yang bisa kamu ganggu. Saya sarankan Anda dan Todi meminta maaf kepada Nyonya London sekarang juga. Dengan begitu, dia mungkin akan membiarkan kalian berdua pergi dengan mudah. Manajer Departemen Keamanan di PT Forceson katamu? Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Akan kulihat apakah dia berani membuatku meminta maaf. Jawab Arif sambil mencibir setelah mengetahui siapa suami wanita itu. Nona Winston hanya menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk mencoba menasihatinya lebih jauh. Mari kita lihat kamu tetap tenang saat suamiku tiba di sini. Wanita itu berteriak dengan senyum gembira di wajahnya. Arif mengabaikannya dan menepuk kepala Todi sambil berbisik. Jangan khawatir. Ayah akan segera mengantarmu pulang setelah menyelesaikan urusan ini nanti. Ayah pasti tidak akan mengecewakanmu. Apakah dia akan memanggil seorang datang untuk memukuli kita, ayah? Todi bertanya dengan ketakutan. Iya, benar. Tapi tenang saja. Tidak ada yang berani mengganggumu. Ada ayah di sini. Jawab Arif sambil tersenyum tipis. Todi mengangguk. Ya, aku percaya padamu, ayah. Sebuah Volkswagen berhenti di luar taman kanak-kanak sekitar 5 menit kemudian. Siapa di antara kalian yang memukul istriku? Maju kemari. Johnny berteriak ketika dia keluar dari mobil dan berlari ke taman kanak-kanak. Suaranya yang nyaring menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat kejadian hampir seketika. Wanita itu menunjukkan jarinya ke arah Arif sambil berteriak. Itu dia, sampah inilah yang memukulku. Suruh dia berlutut padaku. Aku akan menghajarnya. Kau sialan. Johnny berhenti di tengah kalimat ketika dia berbalik dan melihat Arif. Istrimu di sini ingin aku berlutut. Apa yang ingin kamu katakan? Arif bertanya dengan senyum mengejak di wajahnya. Johnny segera tertegun, lalu tiba-tiba dia berlutut dengan bunyi gedebuk yang keras dan meminta maaf sedalam-dalamnya sambil menundukkan kepala. Aku minta maaf Tuan Suryadi, aku tidak tahu itu Anda. Bab 7. Johnny tidak menyangka Ariflah yang memukul istrinya. Johnny tentu saja masih ingat kejadian di kantor sebelumnya. Dia sudah meminta maaf dan pengampunan dari Arif. Saat ini istrinya telah menyeretnya kembali kepada masalah ini yang ternyata lawannya adalah Arif. Hal ini membuat dia kaget setengah mati dan kemudian disertai rasa takut yang tak terlukiskan.
Wanita itu benar-benar tercengang saat melihat Johnny memohon sambil berlutut. "Ada apa denganmu, Johnny? Kenapa kamu berlutut?" Bahkan sang guru Nona Winston tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. "Ada apa, ayah?" Benny London bertanya sambil menarik lengan Johnny. Namun Johnny tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut membuat Arif semakin marah. "Kamu segera bangun, Johnny," wanita itu berteriak dengan marah. "Kupikir kamu akan menunggu pelajaran pada bajingan ini, tapi kamu langsung berlutut saat melihatnya. Ini sangat memalukan." "Tidak, kamu juga harus berlutut. Tuan Suryadi bukanlah seorang yang bisa kita singgung. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung Tuan Suryadi di lain waktu. Semua harus bisa mendapatkan maaf dari Tuan Suryadi." Johnny balas membentak istrinya. Wanita itu terbelalak karena kaget dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya tersebut. Apa katamu? Apakah kamu tidak mendengar sepatah kata pun yang aku ucapkan? Apakah kamu tuli? Saya sudah bilang untuk berlutut dan minta maaf kepada Tuan Suryadi." Karena ketakutan, Johnny meraih lengan istrinya dan menariknya hingga berlutut. Arif memiliki Jack, orang terkaya di kota kenangan, yang siap membantunya. "Saya tidak menyangka kamu menyinggung perasaannya. Saya bertanya kepada Tuan Chen tentang Arif sebelumnya. Dia tidak bercerita banyak padaku, tapi cukup bagiku untuk mengetahui bahwa Arif adalah pria yang sangat kuat." Saat itulah wanita itu akhirnya menyadari apa yang telah dilakukannya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian setelah mendengar penjelasan sang suami. "Apa yang kamu tunggu? Cepat dan minta maaf!" Johnny berteriak dengan marah. Wanita itu dengan enggan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku minta maaf." Menyadari tidak ada tanggapan dari Arif, Johnny berteriak lagi, "Katakan lebih keras dan tulus." Wanita itu menangis dan terisak. "Maaf, seharusnya aku tidak bersikap tidak masuk akal tadi. Moga kamu memaafkanku. Lain kali, ingatlah untuk menjaga kebersihan mulut saat berpergian. Kali ini aku tidak memperpanjang masalahnya." Arif menatap tajam wanita itu sebelum memegang tangan putranya dan berjalan keluar dari sana. Meski wanita itu marah dan frustasi, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. Baru setelah Arif dan Toddy meninggalkan taman kanak-kanak dengan skuter listriknya, keduanya bangkit kembali. Nona Winston masih membeku karena terkejut dan kebingungan saat dia melihat dari samping. Apa yang baru saja terjadi di sini? Mengapa Johnny begitu takut pada Arif? Bukankah dia hanya menanti tinggal di kediaman keluarga Jennings? "Johnny, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang tepat atas apa yang terjadi hari ini. Aku tidak akan membiarkan ini berhenti sampai kamu memberikan penjelasan yang masuk akal kepadaku," ucap wanita itu dengan raut wajah yang garang. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu menyinggung orang itu?" Setelah berlutut 2 kali di hadapan Arif di hari yang sama, Johnny merasa jauh lebih buruk dibandingkan istrinya. "Siapa pria itu?" Suara wanita itu menjadi sedikit lebih lembut ketika dia melihat betapa marahnya suaminya kepadanya. Dia bahkan membuat Jack Chen bertindak tunduk kepadanya. "Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Ingatlah untuk berperilaku baik setiap kali kamu bertemu dengan dia dan keluarganya. Entah itu kamu bersikap diam atau hindari sama sekali. Juga berhentilah menghina dia tentang istrinya." Johnny membentaknya dengan tidak sabar dan berjalan keluar pintu sambil menggendong putranya. Bahkan orang kaya di kota kenangan pun takut pada Arif. Saat itulah Nona Winston akhirnya memahami situasinya. "Sepertinya aku harus bersikap lebih baik pada Toddy mulai sekarang," gumamnya dalam hati. Henny dan Jasmine ada di rumah ketika Arif kembali bersama Toddy. "Saya ingin mengubah nama belakang saya menjadi Suryadi, Bu," Toddy berkata sambil berlari ke arah Henny dan menarik gigi kemejanya. Ketiga orang dewasa itu membeku kaget ketika mendengar itu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka, Henny dan Jasmine menatap tajam ke arah Arif. Jasmine melompat berdiri dan menunting Arif sambil berteriak dengan marah. "Apa yang telah kamu ajarkan padanya? Dasar sampah! Kamu hanyalah menantu yang tidak berguna, Arif. Kamu tidak mempunyai hak dalam rumah tangga ini." Henny hanya menatap Arif dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Mereka yakin Arif pasti mengajari Toddy mengatakan itu. Meskipun Henny tidak terlalu peduli apakah Toddy mengetahui nama belakangnya atau nama Arif, dia kecewa dan tidak puas dengan perilaku Arif.
memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seberapa tidak dewasanya dia? Arif menarik napas dalam-dalam dan berkata, wajar jika seorang anak memiliki nama belakang ayahnya. Lagi pula, saya tidak mengajari Toddy hal ini sama sekali. Salah satu teman sekelasnya menghinanya karena nama belakangnya hari ini. Saya tidak ingin dia terus-menerus menerima hinaan seperti itu. Jadi menurut saya, lebih baik dia mengganti nama belakangnya. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk minta dia menggunakan nama belakangmu? Sejak kapan menantu laki-laki yang tinggal serumah menikmati hak istimewa seperti itu? Itu masalah mereka, bukan masalah saya. Pak! Jasmine menampar wajah Arif dengan keras dan berteriak dengan marah. Kamu hanyalah sampah yang tak berharga di keluarga ini. Jadi kamu tidak berhak menggantikan nama belakang Toddy. Jika kamu membuatnya mengungkit hal ini lagi, aku akan mencabut gigimu dari mulutmu. Arif merasakan darahnya mendidih karena marah. Tapi dia menahan diri untuk tidak membalas karena Jasmine adalah ibunya Henny. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ayo kita bercerai setelah pembahasan kita hari ini, kata Henny dingin sambil mendengus sambil mengambil surat cerai dari kamar tidur. Tanda tangani dan kita akan mengurus prosedurnya di biro urusan sipil besok. Lanjut Henny dengan tatapan sedingin es di matanya. Seluruh tubuh Arif gemetar saat melihat surat cerai di hadapannya. Saya mencintainya dan memberikan semua yang saya miliki selama 5 tahun, dan inilah yang saya dapatkan sebagai balasannya. Arif membatik. Melihat ekspresi Henny yang dingin dan keinginannya yang tegas untuk bercerai, jauh membuat hati Arif sangat terluka dan kecewa. Dia mengambil alih surat cerai dan hendak menyetujuinya ketika telepon Henny tiba-tiba berdering. Bersambung ya sobat. Bab 8. Lukas terdengar meratap di saluran lain. Selamatkan aku, Kak. Kamu tidak akan bisa melihatku lagi jika kamu tidak datang sekarang. Mereka akan membunuhku. Raut wajah ini langsung berubah. Apa yang sedang terjadi? Kamu ada di mana? Saya di Copa Casino. Aku ingin kamu datang dengan membawa semua uang yang kamu punya, Kak. Kamu? Henny menjadi sangat marah hingga dia hampir pingsan di tempat. Jasmine menyambar telepon dan bertanya dengan cemas, berapa utangmu pada mereka, Lukas? Kamu adalah ibunya Lukas, kan? Dia berhutang pada kita total 5 juta dolar. Kamu punya waktu 1 jam untuk membawakan uangnya kepada kami, atau aku akan memotong tangannya. Terdengar jawaban dari seberang telepon sebelum sambungan terputus. 5 juta dolar? Jasmine hampir menjatuhkan teleponnya saat dia terhuyung mundur. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sudah kubilang jangan terlalu memanjakannya, tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Sekarang lihat apa yang telah dia lakukan. Bagaimana kita bisa mendapatkan 5 juta dolar? Suruh Henny dengan cemas dan marah saat dia mengambil alih telepon. Dia putraku satu-satunya, Henny. Aku butuh dia menjagaku saat aku tua. Jadi wajar saja kalau aku memanjakannya. Jasmine memprotes dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Apa yang kita lakukan terhadap 5 juta dolar itu? Tanya Henny. Setelah memikirkannya, Jasmine mendapat ide dan berkata, mengapa Anda tidak menelpon Tuan Baswan untuk meminta bantuan? Aku yakin orang-orang di kasino akan cukup menghormatinya hingga membiarkan adikmu pergi. Bahkan jika mereka menghormatinya, mereka tetap menginginkan uang mereka kembali. Henny sama sekali tidak mau meminta bantuan. Wow. Kalau begitu, minta dia meminjamkanmu 5 juta dolar. Dia bisa meminjamkanmu 30 juta. Jadi tidak seberapa baginya jika menambahkan 5 juta dolar lagi. Jasmine memprotes tanpa malu-malu. Wajah Henny memerah karena marah ketika mendengar itu. Mama, apakah Anda serius meminta saya menukar tubuh saya dengan uang lagi? Hanya itu ke arti diriku bagimu? Lagi pula kamu akan bersama Tuan Baswan juga lusa. Jadi nggak ada salahnya meminta sedikit lagi tambahan uang padanya. Anggap sebagai persyaratan tambahan agar kamu melakukan yang dia inginkan. Jika kamu berhasil menyenangkannya, dia mungkin akan meminjamkanmu 40 juta. Jasmine menjawab dengan nada seni. Senyata mungkin dia merasa bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Apalagi rasa malu. Kamu? Henny sangat marah pada ibunya hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Biarkan aku yang menangani ini, Henny, kata Arif dengan suara. Dengan surat cerai masih dipegang di tangannya. Apa kamu serius?
Henny dan Jasmine bertanya serempak sambil mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Setelah satu dari mereka memiliki kemarahan di matanya dan yang lainnya meremehkannya. Ya benar, aku serius. 5 juta dolar hutang Lukas akan saya lunasi, kata Arif santai. Saya masih memiliki kartu hitam yang ditinggalkan ayah untuk saya. Bahkan 50 miliar pun tidak akan menjadi masalah bagiku, apalagi 5 juta dolar. Diam! Ini berteriak dengan marah. Arif mungkin adalah seorang pemalas yang tidak pernah melakukan upaya apapun untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Tetapi dia tidak pernah berbicara besar ataupun berpura-pura menjadi seseorang yang kaya. Namun sepertinya dia sudah banyak berubah akhir-akhir ini. Seolah-olah aku tidak mengenalnya lagi, batin Henny. Aku serius, Henny. Diam. Tutup mulutmu adalah bentuk bantuan terbesar yang bisa kamu berikan padaku. Henny menolak untuk mendengarkannya. Duduklah di pojok atau apalah, dasar sampah tak berharga, kata Jasmine sambil mendorong Arif ke samping. Wajahnya merah padam menatap Arif. Dia kemudian berbalik ke arah Henny dan melanjutkan. Henny, orang-orang di kasino adalah monster yang akan melakukan apa saja demi uang. Mereka akan memotong lengan saudaramu jika kamu tidak segera minta bantuan Tuan Boson secepatnya. Cepat lakukan, jangan sampai terlambat. Dada Henny naik turun sementara seluruh tubuhnya gemetar menahan amarah. Dia ingin menyelamatkan. Dia ingin menyelamatkan adiknya, tapi dia benar-benar takut meminta bantuan pada pria yang paling dia benci. Matanya dipenuhi kebencian dan kekecewaan terhadap Lukas saat dia berkata, biar kujelaskan ini, Ibu. Ini terakhir kalinya aku membantu Lukas. Jika dia tidak memetik pelajaran dari kejadian ini, maka dia akan sendirian saat dia mendapatkan masalah lagi. Aku tidak peduli lagi. Jasmine begitu terintimidasi oleh nada tegas Henny, sehingga dia mengangguk sebagai jawaban. Aku berjanji akan mendisiplinkannya selanjutnya. Henny, kamu jangan khawatir. Henny menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata, beri aku nomor telepon Wal. Dengan cepat mencari nomor Wal di HP-nya, Jasmine membacakannya untuknya. Jangan hubungi Wal untuk minta bantuan darinya, Henny. Saya benar-benar dapat membantu kamu. Arif berteriak dengan marah. Henny hanya meliriknya dengan kecewa dan menelpon Wal. Hai Wal, ini Henny. Apakah kamu ada waktu sekarang? Dia bertanya setelah teleponnya tersambung. Wal terdengar tertekan melalui telepon beberapa detik kemudian. Ah, Henny, saya sedang bersama klien saat ini. Tapi saya bisa langsung menemui Anda jika Anda memerlukannya. Saya usahakan selalu siap untukmu. Bibir Henny membentuk senyuman pahit saat dia mendapati tawa sok dari Wal yang menjengkelkannya. Tapi dia tahu dia harus menyenangkannya. Setelah memberitahu Wal apa yang terjadi pada Lukas, dia berkata, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membantuku. Copa Casino ya? Saya tidak terlalu mengenal bosnya, tapi dia seharusnya bersedia membantu saya. Jawab Wal. Terima kasih sebelumnya, mari kita bertemu di Copa Casino, kata Henny. Tolong tidak perlu berterima kasih padaku. Maksudku kamu tahu bagaimana perasaanku padamu. Kamu masih di rumah kan? Tunggu aku. Aku akan menjemput kalian semua dalam 20 menit. Jawab Wal dan menutup telepon. Merasa lega setelah mendengar Wal bersedia membantu mereka, Jasmine mulai menghina Arif lagi. Sejujurnya membandingkan Anda dengan Tuan Boson hanya membuat saya semakin frustasi. Fakta bahwa kami membutuhkan orang luar seperti dia untuk menyelesaikan masalah kami sendiri menunjukkan betapa tidak bergunanya kamu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah bicara besar. Jasmine kemudian menatap Arif dengan pandangan menghina sebelum meninggalkan rumah bersama Henny untuk menunggu Wal. Arif menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia ingin mengikuti mereka dan melihat bagaimana keadaannya nanti. Tapi dia merasa tidak aman meninggalkan Dodi di rumah sendirian. Bagaimana kalau aku mengajakmu berpetualang, Todi? Arif bertanya sambil melirik Todi yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak ingin ibu dan nenek memarahimu seperti itu, ayah, kata Todi. Arif merasakan hatinya terenyuh saat mendengar itu.
Ibu dan nenekmu tidak akan memarahiku lagi setelah ini, Toddy. Ucapnya sambil tersenyum tipis sambil menepuk kepala Toddy. Bab 9. Toddy mengangguk dan bersenandung sebagai jawaban dan bentuk kegembiraannya. Arif menengadah ke langit dan menghela napas tenggelam dalam pertimbangannya apakah akan mengakhiri pernikahannya dengan Henny atau mencoba bertahan. Dia tidak ingin melakukan perceraian kecuali tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, tumbuh kembang Toddy merupakan prioritas yang harus dipertimbangkannya. Selain perasaannya terhadap Henny, Arif diliputi kekhawatiran bahwa Toddy tidak akan mampu menjalani akibat dari perceraiannya dengan Henny. Setelah meninggalkan rumah bersama Toddy dengan mengendarai skuter listriknya, Arif melihat Henny dan Jasmine masuk ke mobil Wal di persimpangan terdekat. Kemarahan berkecamuk di dalam dada Arif dan dia memutuskan mengikuti mereka dengan skuter listriknya. Setibanya di kotak kasino, Henny melihat Lukas berlutut di depan sekelompok pria kekar. "Kak, bantu aku!" Lukas menangis saat dia melihat Henny. "Diam sebelum aku mengubahmu menjadi cacat." Salah satu pria itu menendam Lukas, menyebabkan darah luka yang tajam menjalar ke dalam hati Jasmine melihat kondisi anak kesayangannya. Sebagai seorang ibu yang selalu memanjakan putranya, Jasmine tak kuasa menahan tangisnya melihat wajah Lukas yang bengkak dan lebam dengan diwarnai noda darah di sudut bibirnya. "Tuan-tuan, saudara laki-laki saya adalah seorang pemuda yang bodoh. Tolong jangan melampiaskannya pada dia," kata Henny setelah dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan sekelompok pria kekar itu. "Oh, sepertinya kita punya cewek seksi di sini. Kamu adalah saudara perempuan bajingan yang tidak berguna ini. Kamu sama sekali tidak mirip dengannya," salah seorang pria berkomentar. Pria kekar ini mengamati Henny dengan mata mereka yang penuh nafsu, tersungging senyum mesum di sudut mulutnya. Salah satu dari mereka bahkan maju selangkah dan mengangkat tangannya ingin menyentuh wajahnya. Henny meningkatkan kewaspadaannya dan segera mundur untuk menghindar. "Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut padamu." Pria muda itu tertawa terbahak-bahak. Laki-laki lain pun ikut tertawa terbahak-bahak. Menggoda wanita adalah kebiasaan umum para pria ini. "Tuan-tuan, saya Wal Bason dari keluarga Bason. Bisakah Anda semua memberi saya muka dan melepaskannya?" Wal berdiri di depan Henny dan menyeringai pada orang-orang itu. Saat itu dia merasa seperti pahlawan dan yakin orang-orang itu akan menunjukkan rasa hormat padanya setelah mendengar nama keluarganya. Keluarga Bason cukup berpengaruh di kota kenangan, sehingga para perusuh tidak akan berani memprovokasinya, batin Wal Bason di dalam hatinya. Jasmine dan Henny menghela napas lega ketika Wal akhirnya melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Mereka berdua sepemikiran, percaya bahwa orang-orang itu akan menunjukkan rasa hormat kepada Wal, mengingat pengaruh keluarga Bason di kota kenangan. "Apa yang istimewa dari keluarga Bason? Menurutmu mengapa aku harus menghormatimu?" Pemuda itu mencibir dan memandang Wal dengan nada meremehkan. "Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Chris Job, dan saudara ipar saya adalah COPT Porsesom. Mengapa saya harus menghormati Anda hanya karena Anda berasal dari keluarga Bason?" Chris melototi Wal dengan sikap merendahkan. Wal, Henny, dan Jasmine tidak bisa berkata-kata dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Dia adalah saudara ipar miliarder Jack Chen. Tidak ada yang berani memprovokasinya di kota kenangan ini. Wal mau tidak mau mengumpat dalam hatinya. "Sial, aku tidak akan turun tangan untuk membantu seandainya aku tahu orang yang disinggung Lukas adalah Chris. Anak ini telah menyeret saya dalam masalah besar." Wajah Wal menegang menahan rasa malu dirinya yang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan jika gabungan kekayaan keluarga Bason dikumpulkan, itu tetap tidak akan sebanding dengan kekayaan besar yang dimiliki Jack. Wal memaksakan senyum dan mengatupkan giginya sebelum menjawab. "Bukan itu maksud saya, Tuan John. Lukas adalah saudara ipar saya, dan dia menderita cacat mental. Dia sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Saya harap Tuan dapat memaafkannya jika dia secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan Tuan. Mohon jangan samakan diri Tuan dengan levelnya dia."
Simpan itu, orang ini berhutang padaku 5 juta dolar. Saya akan melepaskannya hanya jika dia membayarkan hutangnya pada saya. Jika dia tidak bisa memberikan uangnya hari ini, jangan salahkan aku yang mematahkan semua jarinya. Chris memperingatkan dengan acuh tak acuh. Wal mau tidak mau mengerutkan alisnya. 5 juta dolar? Beraninya orang tak berguna terlibat dengan uang sebanyak itu, pikirnya. Karena kamu adalah saudara iparnya, kenapa kamu tidak melunasi utangnya atas namanya? Chris menatap Wal dengan senyuman sinis di sudut bibirnya. Tuan John, dia sebenarnya bukan adik iparku. Kata Wal mencoba ngeles. Dia terus mengutuk dalam hatinya. Sial, 5 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Karena saya berasal dari keluarga Mason, bukan berarti saya dapat dengan mudah mendapatkan uang sebanyak itu. Batinnya. Dia sebelumnya setuju untuk pinjamkan Henny 30 juta. Jika dia bisa menemaninya selama 3 hari. Tapi janji itu tidak lebih dari tipu muslihat saja. Dia tidak berniat sungguh-sungguh memberikan sejumlah uang tersebut. Dia hanya ingin membalas sakit hatinya atas penolakan dari Henny selama ini. Dan sekaligus mempermalukan Arif. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak berniat memberikan uangnya kepada Henny. Tuan Mason, bisakah kamu meminjamkan 5 juta dolar? Henny menatap pria itu dengan mata memohon. Dia sudah menggantungkan semuanya pada Wal Mason. Henny, kamu tidak perlu minta uang. Aku akan mengurusnya. Tiba-tiba suara Alep terdengar dari belakang mereka bertiga. Anda, menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua, ingin menyelesaikan masalah ini? Wal mensindir setelah berbalik melihat Alep dengan hina. Ekspresi Henny berubah. Dia menjadi bodoh ketika melihat Arif masuk bersama Todi. Ya Tuhan, aku tidak akan maafkan diriku sendiri jika orang-orang ini memutuskan untuk menyentuh Todi. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar sekarang. Henny membentak dengan kasar ke arah Arif. Bu, ayah datang untuk membantu paman. Kenapa ibu marah? Todi berbicara dengan suara lembut dan kekanak-kanakan. Todi, tempat ini berbahaya. Aku ingin kamu pergi sekarang. Jangan sampai mereka menyakitimu. Bisik Henny sambil membelai kepala anak laki-laki itu. Kirim dia pulang. Henny menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Arif dengan tatapan mematikan. Aku tidak akan melepaskanmu jika terjadi hal buruk pada Todi. Setelah menjawab sambil menghela napas, Arif mengajak Todi keluar. Bagaimanapun dia menganggap masalahnya sudah selesai karena dia sudah menelpon Jack sebelumnya. Saat itu telepon Chris berdering. Baiklah, mengerti. Aku akan menangani ini dengan baik. Saat berbicara melalui telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari Arif. Setelah panggilan berakhir, dia mengarahkan perhatiannya ke Henny. Menyadari bahwa Arif tidak ditemukan, dia tersenyum padanya dan berkata, "Saya minta maaf Nyonya Suryadi. Aku tidak sadar bahwa Lukas adalah saudaramu. Jika saat saya telah mengatakan sesuatu yang menyinggung sebelumnya, mohon maafkan saya." Henny tercengang melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Bahkan Wal dan Jasmine terkejut. Bertanya-tanya apakah ada niat tersembunyi di balik perubahan hatinya yang tiba-tiba tersebut. Nyonya Suryadi, Lukas tidak perlu membalikan uang itu padaku. Saya akan memberikan kompensasi kepadanya sebesar 100.000 untuk biaya pengobatannya. Tidak, ayo kita jadikan 500.000. Bagaimana menurutmu? Chris dengan rendah hati menundukkan kepalanya. Selama panggilan itu, Jack memberinya teguran keras. Saat itulah Chris menyadari betapa berpengaruhnya Arif. Bersambungnya sobatku semua. Terima kasih sudah mengikuti cerita novel di channel kami. Terima kasih sudah membantu berkembangnya channel kami ini. Semoga sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua sehat walafiat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.